Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk memasuki hari yang baru di pagi hari ini. Untuk itu sebelum kita mengawali seluruh tugas-tugas kita di sepanjang hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan inspirasi bagi kita. Tertulis di dalam Yeremia 30 ayat 17, demikian bunyinya. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, suatu keadaan yang mirip dengan apa yang kita alami saat ini ketika kita hidup di dalam masa-masa pandemi COVID-19, lalu diikuti dengan banyaknya berita-berita yang kita lihat dan yang kita dengar mengenai ganasnya virus ini. Kita mungkin bertanya-tanya dalam hati kita, sampai kapan kondisi seperti ini akan berakhir? Sampai kapan kondisi seperti ini juga akan berlalu? Lalu ketika kita juga sedang mengalami pergumulan yang begitu berat, yang tak kunjung berakhir, kita juga mungkin bertanya-tanya dalam hati, sampai kapan hal ini akan berakhir? Tentu tidak ada yang bisa memberikan suatu jawaban yang pasti. Oleh sebab itu, dalam situasi yang tidak pasti ini, Tuhan memberikan suatu peneguhan dan harapan bagi kita akan pemulihan dan pembaharuan yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman bagi kita saat ini, Yeremia pasal yang ke-30 ini, merupakan satu kesatuan yang berbicara tentang pembaharuan yang dijanjikan oleh Allah kepada umatnya. Janji pembaharuan Allah berisi pemilihan hidup secara menyeluruh, sehingga umat hidup di dalam perdamaian, keselamatan, dan pengharapan. Nubuat Nabi Yeremia yang disampaikan pada abad ke-6 ditujukan kepada bangsa Israel yang mengalami kesengsaraan yang begitu mengerikan. Bangsa itu telah menjadi lumpuh dan terpuruk total. Tidak ada pemimpin yang dapat diharapkan untuk memulihkan harkat dan martabat bangsa Israel sebagai negara yang berdaulat dan negara yang diberkati oleh Allah. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa sebab mereka berada dalam jajahan bangsa Babel. Semua terjadi karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena mereka lebih suka hidup di dalam penyembahan berhala. Saudara-saudari yang terkasih, pembaharuan yang dilakukan oleh Allah adalah pembaharuan sejati. Sebab tujuan utama pembaharuannya bukanlah sekedar membebaskan bangsa Israel dari jajahan bangsa lain, ataupun memberikan kehidupan yang tenang dan aman. Tujuan utama pembaharuan Allah adalah agar bangsa Israel kembali beribadah kepada Allah. Hukuman yang diberikan oleh Allah kepada mereka hendak menyadarkan bahwa hidup dengan mengandalkan kekuatan pribadi dan hanya berpakaian kelengkapan duniawi tidak akan menghasilkan kehidupan yang penuh kedamaian dan sukacita. Maka Allah senantiasa mengingatkan lewat firman bagi kita saat ini, agar kita selalu untuk memberi diri dituntun oleh firman Allah dan menerima segala janji pemulihan Allah yang bertujuan untuk memperbaharui hati, pikiran, dan perbuatan kita. Arah pembaharuan sejati adalah mengembalikan manusia ke dalam hubungan yang benar dengan Allah, yaitu manusia yang menyembah Allah, memuliakan Allah, dan mentaati kehendak Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, janji pemulihan Allah jelas merupakan kabar baik yang membawa sukacita pengharapan bagi kita. Karena Allah sejatinya tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah tetap setia kepada umatnya. Tanpa campur tangan Allah, umat akan selamanya hidup dalam dosa. Oleh karena itu melalui Yeremia 30 ayat 17 ini kita diajak untuk yang pertama,
Allah yang akan mendatangkan kesembuhan bagi umatnya yang sedang mengalami keterpurukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, apabila saat ini kita ada yang sedang dalam keadaan sakit, yang membuat kita harus berbaring lemah, ataupun juga ada dari antara kita maupun anggota keluarga kita sedang berbaring lemah di rumah sakit karena sakit penyakit, melalui firman ini kita dikuatkan, karena yakin dan percayalah Allah akan memberikan kesembuhan. Allah yang akan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang sedang mengalami keterpurukan. Allah yang akan menjadi solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah yang akan turut serta dalam menyelesaikan setiap pergumulan yang kita hadapi, baik pergumulan dalam ruang lingkup keluarga, pergumulan dalam lingkup kerja, maupun dalam lingkup sesama. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pembaharuan Allah memimpin kita untuk meninggalkan kepahitan hidup dan melangkah maju untuk memasuki masa depan yang cerah. Sungguh mengagumkan karya keselamatan Allah lewat hidup kita yang setia kepada Tuhan Yesus. Sebab pada akhirnya kita dapat bersyukur kepada Allah dalam Kristus yang senantiasa mengasihi kita selama-lamanya. Kiranya karya keselamatan Allah itu kita maknai dalam kehidupan kita masing-masing, agar kita dapat mengabdikan hidup kita seutuhnya bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami telah mendengarkan firman di pagi hari ini, yang menjadi bekal, yang menjadi sumber inspirasi, yang menjadi motivasi kami di dalam menjalani setiap aktivitas kami di dalam satu hari ini. Kiranya firman itu Tuhan menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami juga pada saat ini, mungkin banyak dari antara kami Tuhan yang sedang mengalami banyak pergumulan, tetapi melalui firman ini kami diteguhkan bahwa Engkau akan memberikan penyertaan, menuntun kami lewat Roh Kudus. Setiap permasalahan hidup yang kami jalani Tuhan, memperoleh segala yang dapat membuat kami bersukacita karena penyertaan. Sertai kami Tuhan, agar firman ini juga leluasa bekerja di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, seluruh aktivitas, kegiatan, dan rencana yang akan kami lakukan di dalam satu hari ini, kiranya Engkau yang berkuasa menemani perjalanan kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.